Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semuanya. Semoga sehat, rezeki lancar, dan selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam kisah serial Abu Nawas. Kali ini kisahnya berjudul Abu Nawas mencari jodoh. Abu Nawas yang masih bujang itu tengah jatuh cinta pada seorang gadis yang cantik jelita. Tak hanya berparas rupawan, gadis tersebut juga cerdas dan rajin beribadah. Oleh karenanya, sang pujangga sangat berambisi untuk memperistrinya. Karena cintanya yang begitu besar, Abu Nawas memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk minta agar didekatkan dengan gadis pujaannya itu dan menjadi jodoh dan pasangan hidupnya kelak. Begini doanya Abu Nawas, ya Allah, jika memang gadis itu adalah terbaik untukku, dekatkanlah ia denganku. Namun, jika memang menurutmu ia tak baik untukku, kumohon ya Allah, pertimbangkanlah lagi. Tak lupa ia menyebutkan nama sang gadis dalam doanya. Seperti memaksa Allah SWT, doa itu selalu diucapkan oleh Abu Nawas setelah selesai sholat 5 waktu tanpa henti. Bahkan ketika masih belum ada tanda-tanda dari Allah SWT, selama berminggu-minggu sekalipun, doa itu terus saja diucapkannya. Sang pujangga sangat yakin kalau yang Maha Allah, Tuhan yang Maha Esa, suatu hari pasti akan mengabulkan doanya. Hingga akhirnya 3 bulan pun berlalu. Abu Nawas merasa kalau doanya mungkin tak akan pernah terkabul. Ia pun berpikir keras dan introspeksi diri. Apakah Allah tak mengabulkan doaku karena aku tidak berpasrah atas pilihan jodohku? Tanyanya dalam hati. Setelah merenung selama beberapa saat, ia mencoba untuk mengubah doanya. Ia tetap meminta jodoh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kali ini ia mengubah kata-katanya. Dalam setiap doa yang ia ucapkan setelah sholat 5 waktu, ia tak lagi menyebutkan nama sang gadis cantik secara spesifik. Ia bahkan tak lagi memaksa Allah untuk mengabulkan doanya tersebut. Begini doanya, ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku. Begitu doanya yang sederhana dan tidak memaksa. Sama seperti sebelumnya, doa tersebut selalu diucapkan setiap selesai sholat 5 waktu. Sekali lagi, ia melakukannya rutinitas itu selama berminggu-minggu. Namun, tetap saja Abu Nawas tidak pernah bertemu dengan gadis pujaannya. Ia sampai bertanya-tanya, kapankah Allah SWT mempertemukannya dengan wanita yang bersedia ia nikahi? Kebingungannya itu semakin lama menjadi sebuah kekhawatiran. Bagaimana jika ternyata doanya tak lagi terkabul karena terlalu sederhana? Akhirnya Abu Nawas pun kembali memutar otaknya agar doanya bisa segera terkabul. Untungnya Abu Nawas adalah seseorang yang cerdas dan tak mudah kehabisan akal. Ia langsung memikirkan cara agar bisa berdiplomasi dengan Allah. Sekali lagi, ia mengubah doanya. Begini doanya, ya Allah, kali ini aku tidak meminta jodoh untuk diriku. Aku hanya meminta seorang gadis yang pantas dijadikan menantu ibuku, ya Allah. Ibuku yang sangat aku cintai itu sudah tua dan aku ingin membahagiakannya.
Oleh karena itu, berikanlah ia menantu yang baik dan solehah. Sekali lagi, doa ini bukan untukku ya Allah. Tutupnya seorang seolah-olah berusaha meyakinkan Allah Sang Maha Mengetahui. Memang ada-ada saja si Abu Nawas ini. Bisa-bisanya ia membawa nama ibunya di dalam doanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui dan tidak bisa diakali. Sudah jelas kalau permintaannya itu untuk dirinya sendiri. Namun kali ini doa tersebut justru terkabulkan. Mungkin karena keikhlasannya dan keluguan Abu Nawas, Allah Subhanahu wa taala pun menakdirkan seorang wanita cantik dan solehah sebagai istrinya. Sang pujangga merasa bahagia dan bersyukur karena bisa mempersunting wanita pujaannya. Kehidupan keluarga kecil itu pun berjalan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Saudaraku, setelah membaca kisah Abu Nawas tersebut dalam mencari jodoh, maka berikut beberapa unsur intrinsik seputar ceritanya. Inilah ulasannya. Yang pertama adalah tema. Gagasan utama atau tema dari kisah Abu Nawas mencari jodoh ini adalah kesabaran. Terlihat dari sang pujangga yang tak pernah berhenti berdoa selama berbulan-bulan meskipun Allah Subhanahu wa taala belum menjawab doanya. Ia bahkan masih yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan jodohnya di waktu yang tepat. Kedua, tokoh dan perwatakan. Tokoh utama dalam kisah ini adalah Abu Nawas yang sedang mencari jodoh. Ia digambarkan memiliki sifat yang sabar, tawakal, dan juga cerdik. Buktinya, selama berbulan-bulan ia terus berdoa memohon didekatkan dengan wanita pujaannya. Ketika doa itu tak juga terkabul, ia tak lagi pesimis ataupun menyalahkan Allah Sang Maha Pengasih. Selain Abu Nawas, ada juga tokoh lain yang turut serta mewarnai kisahnya, yaitu sang gadis pujaan yang namanya selalu disebut oleh Abu Nawas setelah sholat 5 waktu. Ketiga, latar belakang. Tak ada latar belakang lokasi yang disebutkan secara khusus dalam kisah Abu Nawas mencari jodoh ini. Namun, tetap ada latar waktu yang disebutkan, yaitu setelah sholat 5 waktu. Yang keempat, alur. Kisah Abu Nawas memanjatkan doa untuk mencari dan minta jodoh ini memiliki alur maju atau progresif. Ceritanya dimulai dari Abu Nawas yang tengah jatuh cinta kepada seorang gadis dan berharap dijodohkan dengannya. Ia pun kemudian berdoa sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dekat dengan gadis tersebut. Konflik terjadi ketika setelah berbulan-bulan lamanya ia tak juga dapat didekatkan dengan gadis tersebut. Ia pun mengubah isi doanya dan kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat istri terbaik. Ketika doa itu tak juga terkabulkan, ia pun kembali mengubahnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan menantu terbaik untuk ibunya. Pada akhirnya doa itu pun terkabul dan Abu Nawas bisa menikah dengan wanita pujaannya. Yang kelima, pesan moral. Amanat atau pesan moral yang bisa didapatkan dari kisah Abu Nawas mencari jodoh ini adalah jangan pernah merasa lelah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia pasti akan mengabulkan doa hambanya pada waktu yang tepat. Selain unsur intrinsiknya, ceritanya juga mengandung unsur ekstrintik, yaitu hal-hal yang di luar kisahnya yang mempengaruhi dan mewarnai jalannya cerita, seperti nilai moral, budaya,
dan agama. Demikian kisah Bu Nawas mencari jodoh dengan happy endingnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menghibur. Sampai jumpa lagi di kisah Abu Nawas serial berikutnya. Sampai jumpa, tetap semangat. Assalamualaikum.